Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعاذني الله إياكم منها. Baik, kita akan mulai tafsir surah An-Nur dengan tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Di sini panitia menyediakan mukhtasar tafsir Ibnu Katsir karya Syekh Muhammad Nasib Ar-Rifai. Allahu taala. Baik, surah An-Nur surat Madaniyah. Yang Madaniyah yang turun setelah hijrah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, tepatnya turun di bulan Sya'ban pada tahun ke-5 Hijriah. Nah, setelah Ghazwah Banil Mustaliq. Nah, dikatakan surat An-Nur. Nah, dikatakan surat An-Nur karena ada disebut pada ayat 30. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkah. Nah, disebutkan demikian, Allahu nurus samawati wal ardi. Dan sebagian ulama mengatakan dikatakan surat ini dengan surat An-Nur karena di dalamnya dijelaskan perkara-perkara pokok dasar agama yang 5 sehingga itu menjadi cahaya. Nah, itu menjadi cahaya, maka surat ini dikatakan surat An-Nur. Nah, di antara keutamaan surat ini, sebagaimana diriwayatkan dalam Mustadrak Al-Hakim rahimallahu taala dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamu surat Al-Baqarah, An-Nisaa wal Maidah wal Hajj wal Nur. Fa inna fihinna al-fara'id. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu perintahkan, ta'allamu, pelajarilah surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-Hajj, dan surat An-Nur.
Ya, pelajarilah suratul Baqarah, suratul Nisa, Al-Maidah, Al-Hajj dan An-Nur. Karena dalam surat-surat itu terdapat pembahasan tentang al-faraid, kewajiban-kewajiban, hukum-hukum pokok dari syariat Islam, dari hukum Islam. Demikian ya, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau sahihkan dan disepakati oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala. Nah, baik. Kalau di Mukhtasar Ar-Rifai yang dikatakan surat An-Nur Madaniyah wa ayatuha arba'un wa sittun. Surat Nur, surat Madaniyah, jumlah ayatnya ada 64. Nazalat ba'dal hasyri, turun setelah surat Al-Hasyr. Nah, baik. Kita mulai pada ayat-ayat dari surat An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Baik. Suratun anzalnaha, surat. Nah, suratun anzalnaha, ini adalah surat yang kami turunkan. Wa faradnaha, dan kami wajibkan. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, dan kami turunkan padanya ayat-ayat yang jelas. La'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kalian ingat. Nah, suratun ay hadhihi surah. Nah, ya, ini adalah surat. Dan tangkir di sini litta'zim, sebutkan dengan nakirah itu untuk menunjukkan keagungan. Ini adalah satu surat yang agung. Kami turunkan. Nah, yang kami turunkan. Wa fihi tanbih 'ala al-i'tina'i biha. Maka dengan isyarat ini, dengan kalimat ini surat yang kami turunkan. Maka ini merupakan peringatan agar kita perhatikan, kita pelajari. Nah, namun tentunya la yanfi hadzal i'tina' amma 'adaha min as-suwar. Ini bukan berarti kita tidak memperhatikan surat-surat yang lain. Nah, tapi tadi pokok belajar bertahap. Surat Al-Baqarah, Surat An-Nisa, Al-Maidah, Al-Hajj dan An-Nur, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau bisa memang semuanya harus dibaca, dipelajari, yang dikuak maknanya, dibongkar maknanya, ditelaah, semua dari Al-Quran, karena semua perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dari ini surat-surat, di antaranya Surat An-Nur.
Apalagi para ulama tarbiyah pun juga demikian. Jika anak menginjak dewasa, nah, hendaknya dibacakan tafsir surat An-Nur, ya, supaya mereka mau menjaga kehormatannya, yang laki-laki ataupun yang perempuan. Maka demikian. Perhatikan surat ini. Suratul anzalnaha wa faradnaha ay bayyana al-halal wal harama wal amra wal nahya wal hudud. Faradnaha, kami wajibkan, artinya kami jelaskan padanya al-faraid, kewajiban-kewajiban. Maka kami jelaskan padanya al-halal wal haram. Nah, yang halal mana, yang haram mana. Al-amra wal nahya, perintah-perintah dan larangan-larangan. Wal hudud, juga demikian. Al-hudud, batasan-batasan Allah, dosa-dosa besar yang menyebabkan hukuman di dunia. Nah, yang demikian ini perkataan Qatadah dan Mujahid rahimahullahu ta'ala. Faradnaha ay bayyana al-halal wal haram wal amra wal nahya wal hudud. Ini penafsiran dari atau penjelasan dari Mujahid dan Qatadah. Mujahid murid Ibnu Abbas, Qatadah murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Nah, kemudian wa anzalna fiha ayatin bayyinat ay mufassiratin wadihatin, dan kami turunkan padanya ayat-ayat yang jelas. Memang penjelasan, maka dia jelas. Yang memberikan penjelasan tentang ahkam, tentang hukum-hukum. Sebagaimana akan kita ketahui pada ayat kedua. Nah, la'allakum tadhakkarun, ya. Mudah-mudahan kalian ingat, mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu, nah, sehingga senantiasa mengingat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, az-zaniyah. Nah, az-zaniyah, perempuan yang berzina, waz-zani, laki-laki yang berzina, fajlidu, jilidlah, cambuklah, kulla wahidin minhuma, masing-masing dari mereka berdua, mi'ata jaldah, 100 cambuk. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, janganlah kalian diambil oleh rasa iba dalam agama Allah. In kuntum tu'minuna billah yaumil akhir, itu jika kalian beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Wal yashhadu 'adzabahuma dha'ifatun minal mu'minin, dan hendaknya mempersaksikan hukuman kepada mereka berdua, dha'ifatun minal mu'minin, sekelompok dari kaum mukminin. Mulai penjelasan tentang hudud, dosa-dosa yang ada hukuman yang tertentu atau fahisyah, ya. Nah, perbuatan keji yang ada hukuman-hukuman tertentu di dunia, termasuk dosa-dosa besar. Nah, az-zaniyatu waz-zani diawali dengan az-zaniyah, perempuan yang berzina. Sebagian ulama mengatakan memang demikian, perbuatan zina dari wanita itu lebih banyak
sehingga mereka disebutkan lebih dulu dalam ayat ini. Nah, az-zaniyatu waz-zani. Perempuan dahulu disebutkan karena lebih banyak terjadi dari para wanita. Lebih banyak terjadi dari para wanita. Baik. Di sini dikatakan oleh Syekh Nasib Ar-Rifai, yakni hadhil ayah al-karimah, hadhil ayatu al-karimah fiha hukmu zani fil hadd. Nah, ayat yang mulia ini menjelaskan hukum bagi orang yang berzina. Hukuman tertentunya apa? Hadnya apa? Hukuman yang ditentukan oleh Allah, hukuman yang ditentukan oleh syariat bagaimana? Nah, yang disebutkan pada ayat ini fajlidu, cambuklah. Cambuk. Maka ini membahas tentang orang yang berzina yang bikrun, belum menikah, masih perjaka, masih perawan, belum menikah. Nah, maka para ulama merincikan hukum bagi orang yang berzina. Ya, lil ulama fi tafsilun wa niza'. Para ulama memiliki perincian dan perbedaan pendapat. Fa inna zani imma an yakuna bikran, karena orang yang berzina tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama bikran ay ghairu mutazawwij. Bikran yang artinya belum menikah. Fahadduhu, maka bikran atau muhsan, ya, dia masih perawan, masih sejaka, masih perjaka, belum menikah. Fahadduhu mi'atu jaldah kama fil ayah. Maka hukuman baginya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dicambuk 100 kali. Ya, dicambuk 100 kali. Dalam fikih ada perinciannya. Tangannya diangkat seperti apa, kemudian cambuknya seperti apa. Nah, ya, dirincikan. Intinya hukuman itu adalah hukuman yang menyakitkan karena supaya jera, tapi tidak membahayakan. Ya, tidak membahayakan, tidak mematahkan tulang. Maka boleh keras tapi tidak terlalu keras. Nah, cambuk demikian sampai 100 kali. Di samping itu dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan taghribu amin, diasingkan setahun. Ya, dicambuk 100 kali dan diasingkan, setelahnya dibuang tempat yang asing 1 tahun. Diasingkan 1 tahun an baladihi, dari negerinya. Inda jumhuril ulama, ini menurut pendapat jumhur ulama. Khilafan li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Berbeda lain halnya dengan pendapat Abu Hanifah. Nah, lianna taghriba aw adamahu matrukun li ra'yil imam inda Abi Hanifah. Karena menurut Abu Hanifah, Abu Hanifah berpendapat diasingkan atau tidak itu kembali kepada pendapat penguasa, pendapat imam. Mana yang maslahat? Nah, ya, mana yang maslahat? Baik. Namun dalil yang bersama para jumhur ala anna hujjatul jumhur
huwa ma thabata fi sahihain. Nah, jumhur ulama berpendapat diasingkan orang yang berzina yang belum menikah itu setelah dicambuk 100 kali, diasingkan setahun karena mereka punya dalil. Dalilnya hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Zaid bin Khalid al-Juhani. Nah, ya, mereka berdua meriwayatkan annal a'rabiyyain alladaini ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ahaduhuma, bahwa ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu dari mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ibni hadza kana asifan, yakni ajira ala hadza fazana bimra'atihi." Nah, Badui yang satu mengadu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, anak laki-lakiku bekerja diupahnya oleh orang ini. Fazana bimra'atihi." Kemudian anakku berzina dengan istrinya. Faftadaitu bni minhu bimi'ati syatin wa walida. Maka aku sudah menebus anakku dengan 100 kambing dan walida, satu budak perempuan. Fasa'altu ahlal ilmi fa akhbaruni. Maka aku bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Fa akhbaruni, mereka mengabarkan kepadaku ala anna, ya, ala ibni, bahwa hukuman bagi anakku jildu mi'atin wa taghribu amin. Nah, tapi mereka para ulama mengatakan bahwa yang menjadi kewajiban, nah, hukuman bagi anakku adalah dicambuk 100 kali wa taghribu amin, dan diasingkan 1 tahun. Nah, wa anna 'ala imra'ati hadzal ar-rajm atau ar-rajma, dan hukuman yang pas bagi istri orang ini adalah dirajam. Ini ya, Badui ini melaporkan, mengadukan anaknya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di tangannya, la aqdiyanna bainakum bi kitabillah." Nah, demi Allah, zat yang diriku berada di tangannya, aku akan putuskan di antara kalian berdua dengan hukum Al-Quran. Al-walidatu wal ghanamu raddun alaik. Budak yang telah kamu berikan kepada orang itu, demikian juga kambing, raddun alaik, harus dikembalikan kepadamu. Wa 'ala ibnika mi'atu jaldatin wa taghribu 'amin. Dan hukuman bagi anakmu laki-laki yang berzina masih berjaka belum menikah itu adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Ini ya, hukuman yang jelas, tegas, nah, dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lanjutan hadis itu, Nabi SAW mengatakan, "Waqdu ya Unais, pergilah engkau wahai Unais, seorang sahabat dari Bani Aslam, ila imra'ati hadza, pergilah wahai Unais ke perempuan istri orang ini, fa in i'tarafat farjumha." Nah, kalau dia mengaku bahwa dia telah berbuat zina, maka rajamlah dia.
Nah, faghada ilaiha fa'tarafat farajamaha. Maka Unais radhiyallahu anhu pun melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ya, ke rumah, ke kampung orang tersebut, bertanya kepada istri orang tadi, salah satu badui yang dilaporkan, ya. Kemudian istri tersebut iktarafat, mengakui bahwa dia telah berzina. Farajamaha, maka Unais dan kaum muslimin yang lain merajam wanita tersebut. Nah, maka di sini jelas bahwasanya hukuman bagi orang yang berzina yang belum menikah adalah cambuk 100 kali wa taghribu amin, diasingkan setahun. Demikian nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan wa fi hadza adillatun ala taghribiz zani ma'a jildi mi'atin idza kana bikran lam yatazawwaj. Dalam hadis ini ada dalil bahwasannya hukuman bagi orang yang berzina dalam keadaan bikran lam yatazawwaj, yang belum menikah, adalah taghribu az-zani, orang itu diasingkan setahun, di samping dicambuk sebanyak 100 kali. Artinya apa? Pendapat jumhur ulama yang lebih kuat daripada pendapat Imam Abi Hanifah An-Nu'man rahimahullahu ta'ala wa rahimallahu al-jami'. Nah, itu keadaan pertama, yang berzina dalam keadaan belum menikah. Hukumannya cambuk 100 kali, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dan taghribu amin, itu dasarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahullahu ta'ala, dari ya Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhuma. Fa amma in kana muhsanan, adapun jika orang yang berzina itu muhsan, sudah menikah. Nah, wa huwa alladhi qad wati'a fi nikahin sahihin. Yang dikatakan muhsan yaitu orang yang telah wati'a fi nikahin sahihin, telah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah. Ya, telah menikah, telah muhsan, artinya telah nikah, bahkan tidak hanya nikah yang sah, tapi telah melakukan hubungan suami istri dengan ditandai masuk sekamar dengan istrinya dalam keadaan hurrun baligh, dia orang yang bebas, bukan budak, baligh, orang yang sudah dewasa, aqil, orang yang berakal sehat. Nah, ya, ini yang dikatakan muhsan. Nah, kalau baru menikah, belum dukhul, belum sekamar, belum namanya muhsan. Sudah melakukan hubungan pernikahan tapi di luar nikah, yang berarti berzina, maka itu tidak dikatakan muhsan. Dia budak, hukumannya berbeda nanti. Dia belum baligh, hukumannya berbeda. Dia tidak berakal, ya rufi al-qalam, diangkat pena, di antaranya dari al-majnun hatta yufiq. Ya, perbedaannya. Nah, ketika dia sudah muhsan, maka kemudian berzina, wal'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah lindungi kita semua, maka orang yang seperti itu hukumnya, hadnya, hukuman yang ditentukan bagi dia adalah
rajam. Seperti tadi perintah Nabi SAW kepada Unais, "Ughdu ya Unais ila imra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha." Nah, faghada ilaiha fa'tarafat farjamaha. Nah, jelas sekali ya hadis tersebut, rajam. Nah, baik. Kama rawa Malik rahimallahu an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana Imam Malik meriwayatkan dalam muwatta'nya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwa Umar bin Khattab berdiri khatiban, ya, berdiri sebagai khatib, berkhutbah. Fa hamidallaha wa athna alaihi. Maka Umar memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Nah, khutbah itu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada khutbah rutin Jumat misalnya, ada juga kadang-kadang insidental. Ya, khutbah insidental. Ketika ada hal yang perlu. Nah, berdiri ketika ada hal yang perlu disampaikan. Misalnya kemudian dipanggil dan seorang yang diperintahkan untuk menyeru dengan kalimat as-salata jami'ah. Nah, as-salata jami'ah, salat mengumpulkan kita. Jadi mari berkumpul. Ada hal yang penting. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu demikian. Nah, setelah memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Amma ba'du, ayyuhan nas, fa inna Allah ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq." Amma ba'du, adapun setelah itu, setelah muqaddimah. Nah, ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dengan kebenaran. Wa anzala alaihi alkitab, Allah menurunkan kepadanya alkitab Al-Quran. Fakana fima unzila alaihi ayatul rajmi, maka di antara ayat-ayat yang turun ada ayat rajam. Ya, ada ayat rajam. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud dalam Musnad, dalam Sahih kitab Mushafnya. Nah, ini kitab kumpulan hadis, ya, Ibnu Abi Dawud. Ayat rajam. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum al-battata. Nah, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum al-battah. Ini laki-laki yang sudah menikah dan perempuan yang sudah menikah. Nah, idza zanaya, apabila keduanya melakukan zina, rajamlah mereka semua. Tidak dibedakan antara laki dan perempuan, sama dirajam. Nah, jadi demikian Umar menceritakan, mengisyaratkan itu. Di antara ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah ayatul rajm. Faqara'naha wa wa'aynaha. Kami sudah menghafalnya, kami sudah memahaminya. Para sahabat membaca ayat itu, menghafal ayat tersebut dan memahami maknanya. Jelas perintahnya farjumuhu al-battah. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah mempraktekkan rajam itu. Wanita Ghamidiyah dirajam, Ma'iz, ya, yang berzina dirajam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu.
Dan sepeninggal beliau kami pun melanjutkan rajam itu. Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah, ada yang berzina sudah menikah dirajam. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah mengganti Abu Bakar As-Siddiq, ada yang berzina juga demikian dirajam. Ya, rajam Rasulullah SAW wa rajamna ba'da. فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل maka aku khawatir akan datang masa yang lama bagi manusia. Aku khawatir dengan perjalanan waktu ada orang yang mengatakan la najidu ayatar rajmi fi kitabillah. Mereka mengatakan, dia akan mengatakan kita tidak dapati ayat rajam dalam Al-Quran. Karena memang ayat itu termasuk yang mansuh tilawahnya. Ya, yang dihapus ayatnya. Ya, dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat telah menghafal, telah memahami, namun setelah dirajam, ada riwayat sebagian diminta untuk membaca tidak lagi bisa. Nah, dibawakan juga ada paragraf setelahnya. Ya, jadi Umar demikian mengatakan, aku khawatir nanti ada orang yang mengatakan kita tidak dapati, tidak ada ayat rajam dalam Al-Quran. Fayadillu bitarki faridatin qad anzalaha Allah. Maka mereka akan tersesat karena meninggalkan sebuah kewajiban hukum yang telah Allah turunkan. Farrajmu fi kitabillahi haqqun. Maka rajam dalam Al-Quran, dalam kitabullah, itu suatu hal yang benar. Ala man zana, bagi siapa yang berzina, idza uhsina, apabila dia sudah muhsan, sudah menikah secara syar'i, sudah berhubungan suami istri dengan pasangannya secara resmi, secara sah. Nah, minar rijali wa minan nisa, baik itu laki-laki ataupun wanita. Idza qamatil bayyinah, apabila ada bukti 4 saksi dengan persaksian yang sama. Awil hublu, idza qamatil bayyinah awil hublu, atau sudah terbukti hamil. Orang tidak punya suami kok hamil. Tanya. Orang suaminya safar sudah 3 tahun belum pulang kok hamil. Kok bisa hamil? Nah, itu tanda. Nah, awil i'tiraf, atau ada pengakuan. Seperti tadi wanita Badui tadi. Tanya oleh Unais, apakah berzina? Dia mengakui, maka kemudian dirajam. Pengakuan itu menggantikan saksi. Nah, itu nanti ya dalam kitabul qadha, dalam bab tentang menentukan hukuman, itu hal-hal yang dijadikan dasar, saksi, bukti-bukti, atau pengakuan. Nah, akhrajahu fi sahihain, ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dalam sahih mereka berdua, min hadis Malik, dari riwayat Imam Malik. Malik meriwayatkan dalam Muwatta, juga kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mutawwalan, diriwayatkan dengan panjang. Wa qad iktatafna minhu ma thabata bihi maqsuduna haula, dan kami sadur, kami ambil, kami cuplikan yang ada sesuai dengan niat kita, yang penting bagi kita untuk menetapkan adanya ar-rajam, hukuman rajam bagi orang yang berzina
dalam keadaan muhsan, dalam keadaan sudah ihsan, sudah menikah. Jadi orang yang berzina, az-zaniyatu waz-zani, kalau dia zikrun hukumannya cambuk 100 kali dan taghribu 'am. Kalau sudah menikah hukumannya dirajam. Dirajam itu dilempari batu sampai meninggal, sampai mati. Nah, baik. Ya memang dibedakan demikian. Nah, antara orang yang sudah menikah dengan yang belum. Nah, karena orang yang sudah menikah sudah mendapatkan nikmat dari Allah, semestinya dia bisa mengekang hawa nafsunya, menjaga kemaluannya. Namun dia langgar batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang seperti itu pantas untuk dimusnahkan dari masyarakat. Dan demikian dihukum, dirajam sampai mati. Dan di situ tentunya banyak hikmah. Makanya akhir ayat nanti diperintahkan demikian, wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Baik. Rawi al-Hafidz Abu Ya'la al-Musri an Katsir bin Sabr. Al-Musri rahimahullah taala, Abu Ya'la al-Musri meriwayatkan dari Katsir bin Sabr, kunna 'inda Marwan. Waktu itu kami berada di majlis Marwan bin al-Hakam. Wa fina Zaid, dan di antara kami ada sahabat Zaid ibn Thabit. Faqala Zaid ibn Thabit, maka sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mengatakan, kunna naqra. Dulu kami membaca. Dulu di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kami hafal, ada yang demikian bunyinya. Asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhum al-battah. Nah, ya, asy-syaikh wa syaikhatu, syekh laki-laki dan syekh perempuan. Ini orang yang sudah menikah, laki-laki dan wanita. Idza zanaya, apabila berzina, farjumuhuma, rajamlah mereka berdua, al-battah, semuanya. Qala Marwan, ala katabtaha fil mushaf. Kenapa tidak engkau tulis di mushaf? Jadi ketika engkau menulis mushaf di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Utsman, kenapa tidak engkau tulis? Qala dzakarna dzalika wa fina Umar bin Al-Khattab. Kami pun mengingat hal itu. Di antara kami waktu itu ada Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab yang mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menulis Al-Quran. Nah, faqala ana ashfikum min dzalika. Maka kata Umar, aku ashfikum min dzalika. Aku akan mencukupi kalian. Ini aku akan berikan ilmu kepada kalian sehingga kalian sudah, kalau sakit itu sembuh, cukup. Nah, qala qulna fa kaif? Zaid mengatakan, bagaimana maksudnya? Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala fa dzakara kadza wa kadza wa dzakara rajma. Orang itu menyebutkan demikian dan menyebutkan tentang raja. Nah, menyebutkan tentang raja. Faqala ya Rasulullah, uktub li ayat ar-rajmi. Nah, orang itu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, tuliskan untukku ayat rajam. Nah, tuliskan untukku ayat rajam. Qala Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab,
La astati'ul an. Aku tidak dapat melakukannya sekarang. Nah, demikian ya. Hadza aw nahwa dzalika, ini demikian riwayatnya. Wa qad rawahu an-Nasa'i, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar An-Nasa'i rahimahullahu taala. Nah, wa qad rawaina turuqan muta'addidah. Nah, dan kami, kata Ibnu Katsir, kami riwayatkan dari jalan yang banyak, muta'addidah, saling menguatkan. Nah, riwayat yang saling menguatkan, jadi riwayat banyak saling menguatkan, maka riwayatnya kuat. Dalla ala anna ayat ar-rajmi kanat maktubah. Yang mana itu menunjukkan bahwasanya ayat rajam itu dulunya termasuk yang tertulis di mushaf. Fanusikhat tilawatuha, maka kemudian dihapus ayatnya, wa baqiya hukmuha ma'mulan bihi. Namun hukumnya ya tetap diamalkan. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para mulukul muslimin, ya, raja-raja kaum muslimin yang menjalankan hukum Allah, maka rajam tetap dijalankan. Nah, ya, dan dalam hadis di atas, dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, "Ughdu ya Unais", itu jelas sekali. Nah, itu menyebutkan adanya rajam. Farajamaha, dirajam dengan perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini disebutkan faedah, waqad ruwiyal jam'u ala zadil muhsani bainal jaldi mi'atin lil ayah war rajmi lis sunnah. Telah diriwayatkan, jadi ada pendapat yang mengatakan bagi orang yang berzina dalam keadaan sudah menikah, hukumannya double, ganda, dicambuk 100 kali berdasarkan ayat ini, dan dirajam berdasarkan ayat yang mansuh atau berdasarkan sunnah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadzalika riwayatu ahli sunnahil arba'ah wa Muslim. Dan itu memang ada riwayat dalam sunnah yang 4, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Demikian juga dalam Sahih Muslim. An Ubadah ibni Samit, dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu. Nah, yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wasallam, mengatakan, khudhu anni, ambillah dariku, qad ja'alallahu lahunna sabila, telah Allah tentukan jalan. Nah, dalam surat An-Nisa, ya, wallati yatina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'ala Allahu lahunna sabila. Nah, aw yaj'ala Allahu lahunna sabila. Hukuman bagi orang yang berzina di awal-awal Islam adalah dikurung di rumah, ya, dikurung di rumah, ya. Fa'amsikuhunna fil buyut, tahan mereka di rumah, ya, hatta yatawaffahunna al-maut, sampai mati. Masya Allah, di penjara di rumah sampai mati. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah Subhanahu wa taala tentukan
jalan hukuman bagi mereka. Maka di sini Nabi SAW menjelaskan, khudhu anni, qad ja'alallahu lahunna sabila. Al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu am. Kalau yang berzina itu seorang yang belum menikah menzinai orang yang belum menikah, yang berarti yang berzina dua-duanya belum menikah, maka hukumannya cambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Wathayyibu bithayyib jaldu mi'atin warrajam. Nah, sedangkan as-sayyib bithayyib, muhsan dengan muhsan, syekh dengan syekhah, orang yang sudah menikah, hukumannya jaldu mi'ah, cambukan 100 kali, warrajam dan rajam. Nah, namun ya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitab Fathul Bari, jilid 12 halaman 118, beliau mengatakan hadis ini mansukh. Ya. Nah, hadis ini mansukh. Sehingga pendapat dari Imam Ahmad rahimahullah taala dan jumhur ulama mengatakan tidak dikumpulkan antara dua hukuman, rajam dan cambuk. Nah, ini pendapat yang marju ya. Pendapat yang mengatakan dikumpulkan dua hukuman bagi muhsan, ayat mengatakan fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kemudian hadis atau ayat yang sudah mansukh tilawahnya farjumuhumal battah rajam, itu tidak dikumpulkan. Ayat kedua dari suratul Nur ini bagi al-bikr, ya, bagi yang belum menikah. Sedangkan hukuman bagi orang yang berzina padahal sudah menikah pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada ayat yang sudah mansukh tilawahnya tadi. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu farjumuhumal battah, hanya disebutkan rajam saja. Maka dikatakan di sini ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi rajmil mar'ati allati zana bihal asifu. Praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW memerintahkan wanita yang berzina dengan pegawainya tadi hanya rajam saja. Wa rajama Ma'iz. Demikian juga Ma'iz bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika dia berzina juga dirajam. Wal Ghamidiyah, wanita Ghamidiyah radhiyallahu anha, ya, juga hanya dirajam. Walam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam annahu jaladahum qabla ar-rajmi. Tidak ada riwayat yang dinukilkan dari beliau Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bahwa beliau mencambuk mereka yang berzina itu sebelum merajamnya. Yang ada hanya rajamnya saja. Insyaallah itu yang lebih kuat. Nah, baik. Innama waradatil ahadits sahihah al-muta'addidah at-turuq wal alfaz bil iqtisar ala rajbihim laisa fiha dzikrul jaldi. Yang ada dalam hadis yang banyak sahih saling menguatkan, banyak jalan, banyak lafadznya adalah hanya yang cukup merajam, hanya cukup hukuman rajam bagi yang berzina dalam keadaan sudah menikah. Tidak ada disebutkan padanya al-jald, cambuk. Hukum cambuk tidak ada. Tidak tersebut dalam riwayat-riwayat yang banyak itu. Nah, baik. Jadi itu hukumannya bagi yang berzina, muhsan dan ghairu muhsan. Selanjutnya ayat
kedua dari surat An-Nur, Allah Azza wa Jalla ingatkan, la ta'khudhukum wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kalian diambil oleh rasa iba dari menerapkan hukuman kepada mereka berdua. Fi dinillah ay fi hukmillah. Dalam agama Allah, artinya dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan mereka harus dicambuk, jangan karena keadaan kasihan kemudian tidak dicambuk. Maka ay la tar'afu bihima fi syar'illah. Jangan kalian merasa iba kepada mereka berdua dalam menerapkan syariat Allah. Jangan kalian memiliki rasa iba ar-rafah allati tahmilul hakima ala tarkil jaldi atau tarkil haddi. Nah, maksudnya di sini adalah rasa kasih sayang yang menyebabkan seorang penguasa meninggalkan hukuman, meninggalkan cambuk, meninggalkan rajam karena kasihan. Nah, ini la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Kalau punya rasa kasih sayang biasa, besar nih. Nanti kalau dirajam padahal dia masih punya balita, misalnya kasihannya dia dirajam, ucapan seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian yang rasa iba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah iba yang menyebabkan tidak diterapkannya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Baik itu cambuk, kemudian diasingkan setahun, atau rajam apabila yang berzina sudah menikah. Nah, maka disebutkan keutamaan pelaksanaan rajam dan cambuk, pelaksanaan hukuman Allah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la haddun yuqamu fil ardi khairun li ahliha min ayyumtaru arba'ina sabaha. Nah, hukuman yang dilaksanakan di muka bumi, hukum had, hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijalankan di muka bumi ini, itu lebih baik bagi penghuni bumi daripada mereka dihujani, mendapatkan nikmat turun hujan selama 40 hari, 40 pagi. Nah, demikian dalam Sunan Nabi Dawud dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. La haddun yuqamu fil ardi khairun li ahliha min ayyumtaru arba'ina sabaha. Hadisnya hasan riwayat Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Nah, dan juga perlu diketahui, tidak disebutkan oleh Syekh Nasib Ar-Rifai, tapi disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, bahwasannya hukuman kalau sudah sampai kepada penguasa wajib untuk menjalankannya. Penguasa wajib untuk menjalankannya. Hukum had kalau sudah dilaporkan kepada penguasa berkewajiban. La ta'khudhukum bihi ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai kalian merasa iba sehingga tidak menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana dalam hadis, ta'afau al-hududa fi ma bainakum fama balaghani min haddin faqad wajib.
Hendaknya kalian berusaha untuk saling menghilangkan hukuman di antara kalian dengan saling memaafkan. Apa yang sudah sampai kepadaku, kepada Nabi SAW, sampai kepada penguasa, faqad wajib, sudah wajib, harus dilaksanakan. Oleh karena itu ada kisah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Ada seorang sahabat tidur berbantal sorbannya. Kemudian sorban itu diambil oleh temannya. Ya, berbantal tidur, ya tiduran di masjid berbantal sorban. Sorbannya diambil oleh temannya. Maka yang punya sorban itu lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sorbanku diambil oleh orang ini. Maka tangkap orang tersebut dan kemudian Nabi SAW perintahkan potong tangannya. Potong tangannya. Ini had. Ya. Maka yang punya sorban mengatakan, ya Rasulullah, aku hanya ingin sorbanku, bukan ingin tangan saudaraku dipotong. Ya. Aku hanya ingin sorbanku. Karena ketentuan dipotong itu ketika yang dicuri lebih dari nilainya 3 dirham. Ya, 3 dirham. Dan kalau waktu itu 1 kambing itu 1 dirham, berarti 3 kambing. Tapi sorban termasuk yang lebih dari 3 dirham. Nah, waktu itu. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa tidak kamu katakan seperti itu tadi? Kalau sudah sampai kepada saya, akan ditegakkan hukum had. Ini, fama balaghani min haddin faqad wajib. Maka ya, demikian. Ini harus juga kita pahami. Ya, kalau tujuannya kita ingin memang saling memaafkan, ya tidak usah dilaporkan kepada penguasa. Ya, tidak usah dilaporkan kepada penguasa. Itu dalam hukum Islam demikian. Tapi kalau dalam hukum konvensional, ya karena demikian sudah dilaporkan, kemudian dicabut laporannya. Ya, hukum manusia. Baik. Jadi la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillah. Dan faedah dari menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala demikian, melaksanakan salah satu hukum dari hukum Allah itu lebih baik bagi penduduk bumi daripada mendapatkan nikmat hujan selama 40 hari. Qala wa qala Ibnu Abi Hatim an Ubaidillah bin Abdullah bin Umar anna jariyatan ibn Umar zanat fa daraba rijlaiha. Qala Nafi urahu qala wa dhahraha. Nah, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar bahwa ada seorang budak wanita milik Ibnu Umar berzina. Maka Ibnu Umar memukul kakinya, dan juga kata Nafi Maula bin Umar, aku mengira dia juga memukul punggungnya. Qala qultu, maka Nafi mengatakan, aku katakan, la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillah. Jangan kalian terambil oleh rasa iba dari menegakkan hukum Allah. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya bunayya, wa ra'aitani akhadhatni biha rafatun inna allaha lam ya'murni an aqtulaha. Nah, wahai anakku, apakah kamu lihat aku diambil oleh rasa kasihan terhadapnya? Sesungguhnya Allah tidak memerintahkanku untuk membunuhnya. Nah, wala an aj'ala jaldaha fi ra'siha, tidak pula untuk mencambuk itu di kepalanya. Wa qad auja'tu hina darabtuha, dan aku sudah memberikan rasa sakit kepadanya ketika
ketika aku memukulnya. Nah, ini ya riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa mengisyaratkan hukuman itu bukan untuk membunuh, hukuman itu bukan yang mematikan, tapi menyakitkan. Dan kalau di sini budak, memang kalau budak tidak ada hukum rajam, ya budak. Kayak tadi dikatakan ketika muhsan syaratnya hurrun, yang dirajam itu yang merdeka. Kalau budak itu separuh, cambuknya saja separuh. Kalau rajam tidak ada separuh. Kalau cambuk 100, separuhnya 50. Tapi kalau rajam tidak ada separuhnya. Nah, ya makanya demikian. Hanya ya Abdullah bin Umar hanya memukul di kaki dan juga punggungnya, mencambuknya. Ya. Fa in uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Nah, dalam surah An-Nisa. Lalu budak itu sudah ihsan, sudah menikah, kemudian melakukan zina, hukumannya separuh, dicambuk 50 kali. Nah, baik. Qauluhu in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Ai faf'alu dzalika. Maknanya lakukan itu. Lakukan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqimul hudud, tegakkanlah hukum had ala man zana, kepada yang berzina. Wa syaddidu alaihi dharba, pukullah dengan keras. Walakin laisa mubarrihan, akan tetapi tidak mematikan, tidak mencacat, yang tidak menyebabkan cacat. Biar tadi agar dia mendapatkan hardikan. Nah, huwa wa man yasna' mithlahu dzalik. Dengan hukuman itu supaya dia mendapatkan pelajaran yang sangat pahit, sangat berharga. Demikian juga orang yang melakukan seperti perbuatannya. Demikian juga orang lain. Maka dikatakan wal yashhad 'adzabahuma qa'ifatun minal mu'minin. Hendaknya hukuman azab bagi mereka berdua, orang yang berzina tadi, disaksikan oleh sekelompok orang dari kaum mukminin. Nah, ada riwayat yang banyak tentang ta'ifah, apakah satu orang. Jadi dikatakan ta'ifah, ada sebagian kaul pendapat yang mengatakan demikian. Namun di sini diringkas oleh Syekh Muhammad Nasir Rifai, yakni ala niyatan bihadratin nas. Nah, ya, hukuman kepada orang yang berzina itu dilakukan secara terang-terangan di hadapan orang banyak. Ya, di hadapan orang banyak. 10 lebih, 10 sampai 100 sampai 1000 sampai lebih dari itu. Nah, wa dzalika ablaghu fi zajrihima wa anja'u fi rad'ihima. Nah, yang demikian itu lebih kuat efek bagi mereka, lebih manjur untuk menghalangi mereka berdua dari mengulanginya lagi. Ya, ini memang demikian. Kadang-kadang hukuman itu harus dipertontonkan, diperlihatkan, sehingga yang berbuat malu untuk mengulangi lagi. Yang lain pun tidak berani untuk melakukan perbuatan yang sama karena tidak ingin dipermalukan. Nah, wa anna fi dzalika taqri'an wa tawbihan wa fadihatan idza kana an-nasu hudura. Dan bahwa hukuman yang dihadiri oleh orang banyak itu akan menjadi cambuk yang menjelek-jelekan dan membongkar aibnya
maka itu akan menjadi pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Nah, tapi ada yang mengatakan bahwa itu bukan untuk membongkar aib. Wa qila laisa dzalika lil fadhihah. Itu bukan untuk membongkar aib. Innama dzalika liyud'a Allah Ta'ala lahuma bit-taubah war rahmah. Tujuannya justru baik. Tujuannya agar didoakan kepada Allah, agar Allah menerima taubat, mengampuni dosa orang itu dan menyayanginya. Nah, ya, dan hikmah yang lain ya, seperti tadi sudah kita sampaikan, untuk menjadi pelajaran, ya, untuk menjadi pelajaran. Nah, bagi orang yang mungkin baru ada niat untuk berzina, oh ternyata hukuman Islam seperti itu, takut. Tapi kenyataannya ketika tidak dilaksanakan hukuman seperti ini, banyak perawan yang bunting, ya, yang hamil, banyak janda yang hamil. Nah, karena perzinaan terjadi dengan sedemikian bebas, tidak ada yang mengendalikan, tidak ada hukuman yang menakutkan. Nah, tentunya ya, kita semua tetap harus meyakini bahwa pelaksanaan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas lebih baik, lebih berkah. Ya, seperti tadi hadis, lahaddun yuqamu fil ardi khairun li ahliha min ayyuhtaru arba'ina sabaha. Nah, dilaksanakan hukum had, nah, sekali itu lebih baik bagi bumi dan penduduknya daripada hujan 40 hari. Baik, kita lanjut pada 6. Ya, kita lanjut pada ayat setelahnya. Perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa harrima dzalika 'alal mu'minin. Nah, laki-laki yang berzina tidak pantas menikahi kecuali perempuan yang berzina atau musyrikah, musyrik. Wazaniyatu, dan perempuan yang berzina, la yankihuha, tidak akan menikahinya illa zanin, kecuali laki-laki berzina, atau musyrik, atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan hal itu bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini juga menunjukkan jeleknya zina. Dan ini, nah, kalau dikatakan oleh guru kita dulu, Dr. Hikmat Bashir rahimallahu ta'ala, ini adalah hukuman psikologi. Kalau tadi rajam, cambuk, hukuman fisik. Nah, sekarang ada lagi hukuman psikisnya, ya, hukuman maknawi. Nah, sehingga dia demikian, ya, tidak boleh dinikahi oleh orang-orang yang baik-baik. Nah, qala hadza khabarullah ta'ala, ini kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuknya adalah khabar, tapi diakhiri dengan syariat, perintah. Nah, hadza khabarullah ta'ala bi anna zaniya la yata'u illa zaniyatan aw musyrikatan, bahwa laki-laki pezina tidak akan menggauli kecuali perempuan pezina atau perempuan musyrik. Ay la yutawi'uhu ala muradihi minaz zina illa zaniyatan 'asiyatan aw musyrikatan la tara hurmata dzalik. Nah, laki-laki tidak menggauli kecuali perempuan, laki-laki pezina tidak menggauli kecuali perempuan pezina atau musyrikah. Artinya la yutawi'uhu, tidak menuruti dia, melaksanakan keinginannya untuk berzina. Ya, tidak ada yang
mau berzina dengan seorang laki-laki pezina kecuali zaniyah yang bermaksiat, pelacur yang bermaksiat, atau perempuan musyrikah yang tidak memandang hukum, tidak mengatakan tidak berpendapat bahwa itu haram karena dia memang tidak taat kepada Allah, musyrikah. Wa kadzalika az-zaniyatu, demikian juga az-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik. Demikian juga pezina perempuan pezina tidak akan digauli kecuali oleh laki-laki pezina atau musyrik. Artinya zanin asin bizina. Zanin orang yang bermaksiat dengan zinanya, musyrik la ya'taqidu tahrimahu. Nah, qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala an Ibnu Abbas. Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ketika membaca ayat ini, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, qala laisa hadza binikahin innama huwal jima'. Nah, ya, meskipun lafadznya nikah, tapi kata Ibnu Abbas, ini bukan menjelaskan tentang pernikahan. Innama huwal jima', tapi membahas tentang hubungan suami istri. La yazni biha illa zanin aw musyrik. Tidak akan berzina dengan pelacur kecuali memang laki-laki pezina atau musyrik yang tidak terikat dengan hukum Allah. Nah, hadza isnadun sahih, ini adalah sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas. Demikian juga diriwayatkan dari an jama'atin minat tabi'in, diriwayatkan dari beberapa orang dari para tabi'in. Nah, baik. Qala, selanjutnya wa qauluhu ta'ala wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan hal itu diharamkan bagi orang yang beriman. Hal itu ay ta'atihi wa tazawwuj bil baghaya. Nah, artinya kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dzalika artinya ta'atihi, mempraktekkannya, melakukan, yaitu perbuatan zina. Zina itu diharamkan, melakukan zina itu diharamkan, berzina itu diharamkan bagi kaum mukminin. Demikian juga at-tazawwuj bil baghaya. Demikian juga menikahi pelacur itu dilarang. Ya, au tazwijil afaif birrijalil hujjar, atau juga jadi di sini isyaratnya kepada zina dan nikah, ya, jima dan nikahnya, akadnya. Nah, memang juga demikian, ada yang berpendapat ayat itu tentang hukum pernikahan. Kalau dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala hadis-hadis tentang anak, ya, seorang wanita pelacur di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Umma Mahzul, ya, Ummu Mahzul. Nah, dalam satu riwayat namanya anak, ada lagi riwayatnya Ummu Mahzul. Ya, juga kata Ibnu Katsir, tazwiji al-afaif, menikahkan wanita-wanita yang baik dengan laki-laki fajir, itu diharamkan. Ya, seorang wali, seorang bapak, kakak, paman, kalau tahu laki-laki yang melamar
Nah, ya, yang melamar anaknya, yang melamar keluarganya itu adalah orang yang fajir, ahli maksiat, tukang zina, tukang minum minuman keras, nah, tidak sholat dan sebagainya, maka itu harus dicegah, tidak boleh. Ini hurrima dzalika 'alal mu'minin. Nah, qala hadhil ayat ka qouli ta'ala. Ayat ini sama dengan perkataan Allah dalam surat An-Nisa, muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidati akhdan. Mereka itu wanita-wanita yang terjaga, bukan wanita pezina dan bukan orang-orang yang memiliki akhdan, kekasih-kekasih gelap. Nah, demikian juga dalam ayat yang lain, muhsinina ghayra musafihin wala mutakhidhi akhdan. Nah, dengan menikah mereka menjadi orang yang menjaga diri, bukan orang yang musafih, yang berzina, dan bukan pula orang-orang yang memiliki kekasih-kekasih gelap, baik itu lawan jenis atau na'udzubillah juga sejenis. Nah, ya. Baik. Walida fa'inda Ahmad la yasihhu aqdur rajulil afif 'ala al-mar'ah al-baghi. Oleh karenanya dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala tidak dikatakan sah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang baik, yang menjaga kehormatan, dengan wanita pezina. Tidak boleh. Madamat kadzalik, selama dia belum bertaubat, selama dia memang masih berzina, hatta tustataba, sampai diminta untuk taubat. Fa in taba, kalau mau taubat, fa in tabat sahhal aqdu, kalau dia mau bertaubat sah akadnya. Wa illa fala, kalau tidak maka tidak. Ya, kadang-kadang demikian ada orang yang mau jadi pahlawan, ya, nah, mau menyelamatkan seorang dari pelacuran, dari lokalisasi. Ya, demikian memang dia harus, ya, boleh. Nah, seperti itu dengan syarat demikian, taubat dan nasuha, taubat yang benar tulus, benar-benar taubat. Nah, bertobat, taubat dulu baru dinikahi, bukan nikah dulu baru taubat. Nah, wa kadzalika la yasihhu tazwijul mar'ah al-afifah. Demikian juga dalam musnad dalam mazhab Imam Ahmad dikatakan tidak sah menikahkan wanita-wanita yang baik dengan orang laki-laki yang fajir, ahli maksiat, wal musafih, ahli zina, a'udzubillah, hatta yatuba taubatan sahihah, sampai dia bertaubat dengan taubat yang benar. Nah, ya, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan di sini, wa hurrima dzalika 'alal mu'min. Diharamkan hal itu, ya, bagi orang-orang yang beriman. Rawal Imam Ahmad an Abdullah bin Umar. Imam Ahmad rahimahullah taala meriwayatkan, nah, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan minal mu'minin, ada seorang dari kaum mukminin, istadzana, minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, imra'atin yuqalu laha Ummu Mahzul. Ada seorang mukmin minta izin, ya, seorang sahabat minta izin kepada Nabi SAW untuk menikahi seorang wanita yang disebut Ummu Mahzul. Kanat tusafih, dia itu berzina, pelacur. Nah, wa tashtarit lahu an tunfiqa alaihi. Nah, dia minta syarat untuk kemudian dia yang menafkahi laki-laki tersebut. Tunfiqa alaihi. Jadi Ummu Mahzul, ya, mau menikah dengan laki-laki itu
dan nanti Ummu Mahzul yang memberikan nafkah. Biasanya laki-laki. Nah, fasta'dzana Rasulullah SAW. Orang tersebut minta izin kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW qara'a alaihi hadhil ayah. Nabi SAW membacakan kepadanya ayat ini. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Artinya apa? Sahabat itu dilarang menikahi Ummu Mahzul. Nah, baik. Warawa Ibnu Abi Hatim an Abi Hurairah. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, la yankihu az-zaniyal majluda illa mithlahu. Tidak akan menikahi laki-laki pezina yang sudah dicambuk kecuali yang semisalnya, yang juga berzina. Nah, itu menunjukkan itu hal yang jelek. Rawal Imam Ahmad dan Abdullah bin Umar. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasatun haramallahu alaihimul jannah. 3 orang yang Allah haramkan baginya surga. Ini adalah hukuman dan ancaman yang besar dan berat. Tidak akan masuk surga. 3 orang. Siapa itu? Mudminul khamri. Orang yang terus menerus minum khamr. Wal aquli walidayhi. Dan seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, walladzi yuqirru fi ahlihi al-khabath. Nah, dan orang yang membiarkan kekejian ada pada keluarganya, pada istrinya. Nah, dalam riwayat disebut dayyuth. Ya, dayyuth. Nah, kalau istrinya pezina, istrinya pelacur, na'udzubillah. Nah, itu termasuk orang yang nanti diharamkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata dia harus benar-benar bertaubat. Ya, harus benar-benar bertaubat. Taubatan nasuha, tidak taubat lombok, tidak taubat sambal. Nah, sekarang ketika yang menikahi dia masih sugih kaya, dia enggak pergi ke lokalisasi. Tapi ketika giliran bangkrut suaminya, dia balik lagi. Itu pertanda bahwa dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi tidak boleh menikahi pelacur, tidak boleh menikahkan. Nah, ya pelacur laki-laki enggak sama, tidak boleh dinikahkan dengan anak perempuan yang baik-baik kecuali kalau sudah bertaubat. Amma idza hasarat taubah fa innahu yahillu tazwij. Adapun kalau sudah bertaubat maka diperbolehkan untuk menikahkan. Nah, menikahi dan menikahkan. Kama rawal Imam Abu Muhammad ibn Abi Hatim rahimallahu taala an Syu'bah maula Ibnu Abbas. Sebagaimana Ibnu Abi Hatim rahimallahu taala, dan riwayat Ibnu Abi Hatim biasanya adalah riwayat yang sahihah dari Syu'bah maula Ibnu Abbas. Qala sami'tu Ibnu Abbas wa sa'alahu rajulun. Aku mendengar Ibnu Abbas ditanya oleh seseorang. Faqal, orang itu mengatakan, inni kuntu alummu bimra'atin ati minha ma harramallahu azza wa jalla alayya. Nah, orang itu mengatakan, dulu aku melakukan dengan seorang wanita apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Farazaqallahu azza wa jalla min dzalika taubatan fa aradtu an atazawwajaha. Nah, ya.
Maka Allah memberikan rezeki taubat, memberikan anugerah taubat. Maka aku ingin menikahinya. Dia bertaubat, perempuannya pun juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, aku ingin menikahinya. Faqala unas, maka banyak orang mengatakan, memberikan fatwa, inna zaniya la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Laki-laki pezina itu tidak menikahi kecuali perempuan pezina dan musyrikah. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, laisa hadza min hadza. Ini tidak termasuk dalam makna ayat ini. Karena sudah ada taubat, maka tidak mengapa kamu menikahi dia yang sudah diawali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan, inkihha fama kana min ismin fa alayya. Nikahilah dia. Kalau ada dosanya, aku yang menanggungnya. Nah, ya demikian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membolehkan ya seorang laki-laki menikahi wanita yang telah berzina dengannya ketika sudah bertaubat ya pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwah rahimahullah. Masuk waktu zuhur. Kita coba dulu sampai di sini. Dan kita pada sesi pertama ini insyaallah nanti ba'dal asar